Assalamualaikum, saya Fahri Albar. Kali ini saya akan menjelaskan hikmah dakwah Rasulullah secara diam-diam. Langkah pertama yang diambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Artinya, dia menyebarkan ajaran Islam tanpa diketahui masyarakat terlebih dahulu. Pemberitaan terselubung ini bukan tanpa alasan, tapi banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Setidaknya, dalam tahap ini, ada dua golongan yang menjadi target dakwah beliau, yaitu, pertama, orang-orang terdekat yang meliputi orang yang masih memiliki hubungan kerabat, keluarga dan para sahabat. Kedua, setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka dan juga kenal baik dengan Rasulullah SAW. Paling tidak, mereka yang sudah kenal baik dengan beliau, tahu bahwa Rasulullah adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesalihan. Dakwah dengan cara demikian pada fase awal penyebaran Islam terbukti efektif dan membuahkan hasil. Banyak orang-orang yang menyatakan masuk Islam. Dalam sejarah, kemudian mereka disebut sebagai as-sabiquna al-awwalun atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Golongan as-sabiquna al-awwalun ini adalah sebagai berikut. Siti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW. Khadijah merupakan perempuan pertama yang masuk Islam, bahkan orang pertama. Khadijah juga orang pertama yang mendengar wahyu ilahi dari penuturan Rasulullah langsung, orang yang pertama kali membaca Al-Quran setelah mendengarnya dari Nabi, orang yang pertama kali belajar Al-Quran dari Nabi, dan orang yang rumahnya merupakan rumah yang pertama kali wahyu turun. Ali bin Abi Thalib, beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Karena saat itu usianya masih 10 tahun. Saat masih dalam asuhan Nabi SAW. Zaid bin Haritsah bin Syarahbil Al-Kalbi, dia merupakan hamba sahaya Nabi Muhammad SAW. Dialah orang yang diangkat anak oleh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, ia terhitung sebagai orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki merdeka. Dari tangan lembutnya, telah masuk Islam beberapa orang, yaitu Utsman bin Affan Al-Umawi, usia 34 tahun, Az-Zubair bin Al-Awam Al-Asadi, usia 12 tahun, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, usia 30 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, usia 17 tahun, dan Talha bin Ubaidillah At-Taimi, usia 13 tahun. Tokoh-tokoh as-sabiquna al-awwalun lainnya adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Abu Ubaidillah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arkam bin Arkam, Utsman bin Mazum, Ubaidillah bin Al-Harits, Fatimah binti Al-Hattab Al-Adawiyah, saudara perempuan Umar, Habab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud Az-Zuhaili, dan lain-lain. Mereka semua terdiri dari 40 orang. Bahkan menurut Ibnu Hisham lebih dari 40. 3 hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. 1. Mendahulukan keselamatan nyawa. 2. Islam menolak penindasan. 3. Metode baku dalam berdakwah. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya Fahri Albar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.